datang atas panggilan dari pihak kepolisian Polda Jabar. Maka saya datang kemarin. Ya. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia kita cintai. Sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik melakukan 1. Penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Sejak dilakukan proses penyidikan ini sampai dengan sekarang kita sudah memeriksa kurang lebih sekitar 50 saksi. Kami mau informasikan bahwa proses yang dilakukan di Polda Jawa Barat ini merupakan laporan polisi yang dibuat oleh saudara TNA pada tanggal 17 Desember 2021. Kalau ditanya mengarah pada ujaran kebencian, itu saya sependapat, yaitu ujaran kebencian terhadap kemungkaran. Yang jelas saya sampaikan, Habib Bahar ini kan memang pendakwah yang memang konsisten untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya yang baik sama beliau dipuji, didukung, dan meminta masyarakat untuk terus menyemangati mendukung hal tersebut. Sedangkan yang munkar, yang kurang baik, yang harus dikoreksi, karena kecintaan beliau terhadap bangsa dan negara, dan terhadap termasuk kepada institusi TNI dan juga Pak Dudung sendiri. Itu makanya beliau mengingatkan itu. Nah, Habib Bahar kapanpun, dimanapun, saat apapun, kalau siap dengan apapun resikonya, karena memang beliau tahu resiko menyuarakan kebenaran itu adalah ya banyak, antara lain seperti itu. Dan insya Allah beliau siap apapun. Saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian Polda Jabar. Maka saya datang kemarin. Ya. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik melakukan 1. Penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan tentunya alasan-alasan subjektif dan objektif. Yang pertama, alasan subjektif adalah dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain itu, dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan objektif bahwa ancaman hukuman terhadap pasal-pasal yang dipersangkakan kepada kedua tersangka di atas 5 tahun penjara. Sejak dilakukan proses penyidikan ini sampai dengan sekarang kita sudah memeriksa kurang lebih sekitar 50 saksi. Nah, kemudian yang bersangkutan saudara BS ini dilakukan pemanggilan untuk tanggal 3 hari Senin, tanggal 3 Januari 2022. Yang bersangkutan dipanggil jam 9 namun hadirnya jam 12, sehingga proses pemeriksaan juga tertunda sampai siang. Sampai dengan sekarang memang pemeriksaan masih berlangsung. Kami mau informasikan bahwa proses yang dilakukan di Polda Jawa Barat ini merupakan laporan polisi yang dibuat oleh saudara TNA pada tanggal 17 Desember 2021 di Polda Metro. Namun karena tempat dan waktunya itu berada di wilayah Jawa Barat, kemudian laporan polisi tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Nah, inilah laporan polisi yang dikembangkan oleh Polda Jawa Barat sampai dengan melaksanakan penyidikan kepada saudara BS. Kalau ditanya mengarah pada ujaran kebencian, itu saya sependapat, yaitu ujaran kebencian terhadap kemungkaran, terhadap kebencian terhadap hal-hal yang memang tidak benar dan tidak baik. Apa itu? Ada 2 yang digarisbawahi oleh ceramah itu. Yang pertama adalah bagaimana
ada statement mengenai Tuhan bukan orang Arab. Jadi itu yang dikritisi oleh Bahar. Kemudian yang kedua yang dikritisi oleh beliau adalah terkait dengan pernyataan bahwa separatis KKB PTM itu adalah saudara. Itu yang dikritisi dua hal. Sedangkan yang lainnya itu bahkan isinya pujian. Antara lain yang bersangkutan menyatakan akan merekrut hampir satu menjadi TNI. Itu dipuji habis-habisan oleh beliau. Kemudian yang kedua terkait dengan kita harus merangkul lah berbagai elemen masyarakat termasuk Islam, itu luar biasa dipuji juga. Gitu. Jadi yang dikritisi oleh beliau adalah hal yang memang kurang baik dikoreksi dan juga diingatkan seperti itu. Jadi bentuknya bukan menjurus ke pribadi. Yang jelas saya sampaikan Habib Bahar ini kan memang pendakwah yang memang konsisten untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya yang baik sama beliau dipuji, didukung, dan meminta masyarakat untuk terus menyemangati mendukung hal tersebut. Sedangkan yang munkar, yang kurang baik, yang harus dikoreksi karena kecintaan beliau terhadap bangsa dan negara dan terhadap termasuk kepada institusi TNI dan juga Pak Dudung sendiri. Itu makanya beliau mengingatkan itu. Pertanyaan selanjutnya pasti, kenapa diingatkan di mimbar terbuka? Karena waktu itu statementnya juga ke publik seperti itu. Jadi sebenarnya sekali lagi saya tegaskan tidak ada niat dari beliau untuk menyerang pribadi dan itu terbukti memang bukan pribadi. Dan di situ kalau dilihat utuh ceramahnya itu beliau memuji habis-habisan bagaimana kinerja Pak Dudung terkait dengan beberapa hal tadi yang saya sudah sebutkan di awal. Okay. Jadi memang kita harus dukung. Kalau yang bagus kita dukung, yang nggak bagus, yang kurang baik kita ingatkan. Habib Bahar kapanpun, dimanapun, saat apapun, Allah siap dengan apapun resikonya. Karena memang beliau tahu resiko menyuarakan kebenaran itu adalah ya banyak antara lain seperti itu. Dan insya Allah beliau siap apapun. Tapi kita harapkan yang terbaik, insya Allah tidak seperti yang dikhawatirkan. Santai, Habib Bahar sudah sediakan kain kafan. Apapun yang terjadi, siap. Pengacara Habib Bahar bin Smith, Aziz Yanuar, mengungkapkan bahwa kliennya sudah menyiapkan kain kafan dan koper sebelum berangkat menjalani pemeriksaan dan kekinian resmi ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut ia ungkapkan melalui pesan suara yang diperdengarkan di channel YouTube Refli Harun. Beliau, Habib Bahar bin Smith, sudah menyiapkan koper ketika berangkat dan juga kain kafan. Apapun yang terjadi pada beliau sudah siap, kata Aziz. Aziz Yanuar juga menyebut bahwa pihaknya sudah menduga bahwa akan ada proses yang sangat cepat terkait penetapan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka. Sejak SPDP dan surat pemanggilan kami terima, pada sekiranya tanggal 28 Desember 2021 yang lampau, kami sudah mengetahui meskipun status Habib Bahar waktu itu sebagai saksi. Ujar Aziz Yanuar pada Refli Harun dikutip suara.com Selasa 4 Januari 2021. Kami sudah mengetahui dan sudah menduga bahwa akan ada proses ekspres terkait penetapan tersangka bahkan berujung pada penahanan. Kami sudah mempunyai keyakinan kurang lebih sebesar 80%, ujarnya lagi. Kuasa hukum Bahar Smith ini pun menjelaskan kondisi kliennya selama menjalani proses pemeriksaan hingga ditetapkan menjadi tersangka. Beliau sangat santai, bahkan kita pengacara yang pusing beliau santai, rileks, tenang saja, menenangkan kita karena memang sudah resiko, ujar Aziz Yanuar pada Refli Harun. Bahar bin Smith menjadi tersangka, pengacara, hukum hanya tajam untuk lawan politik. Pendakwah kontroversial Bahar bin Smith resmi jadi tersangka. Pengacara Bahar Smith berpendapat bahwa hukum di Indonesia hanya tajam untuk lawan politik. Bahar bin Smith tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong. Ia kini ditahan di rutan Mapolda Jabar. Pengacara Habib Bahar menilai putusan yang diberikan ke kliennya merupakan bentuk ketidakadilan hukum di Indonesia. Kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, menganggap putusan yang dijatuhkan ke kliennya tersebut terlalu berlebihan. Ikhwan beranggapan bahwa hukum di Indonesia tajam kepada lawan politik dan tumpul kepada buzzer. Itulah matinya keadilan, hukum hanya tajam untuk oposisi lawan politik dan tumpul kepada para buzzer pendukung rezim, kata Ikhwan Tuan Kota seperti dikutip dari terkini.id, jaringan suara.com Selasa 4 Januari 2022. Kendati Bahar Smith sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum tetap mengirimkan surat penangguhan penahanan. Tak hanya itu, Ikhwan juga menggunakan upaya hukum lain agar Bahar Smith bisa mendapatkan pembelaan di mata hukum. Kami semalam langsung dini hari mengajukan surat penangguhan penahanan terhadap klien kami kepada penyidik, ungkap Ikhwan.
Ikhwan mengaku belum paham dengan pernyataan dugaan berita palsu yang menjerat kliennya. Dirinya juga berkata bahwa kejadian penembakan Laskar FPI di kilometer 50 memang benar adanya. Kami juga belum memahami yang dimaksud dengan penyebaran berita bohong, apalagi kaitan dengan KM50, karena kan memang faktanya memang ada peristiwa itu. Jadi ruangnya di mana itu? Kami belum paham penyebaran berita bohong itu, apakah substansi materinya atau substansi peristiwanya, tambah Ikhwan.